Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidus syuhur Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, dan salam serta salawat mari kita senantiasa sanjungkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, bahwa saya ini ibarat tiada kata pepatah, tiada rotang akar pun jadi, karena saudara saya dalam keadaan tidak sempat hadir karena ada suatu dan lain hal, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Jadi sekiranya tidak seperti yang diharapkan, mohon dimaklumi. Adapun tadi judul yang diminta, seperti biasanya kalau saya itu mendahulukan keutamaan amalia Ramadan supaya ada motivasi untuk senantiasa bersemangat menjalankan amalia Ramadan. Jadi malam pertama bagaimana keutamaan puasa dan kafiat-kafiatnya. Yang kedua bagaimana itu sholat yang bagus. Kemudian berikutnya bagaimana dengan Al-Quran dan seterusnya. Dan hingga malam ini saya motivasi dengan bagaimana meningkatkan keimanan kita untuk meraih ketakwaan. Karena yang kita kejar di bulan Ramadan itu adalah takwa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang kata terakhir dari ayat ini yang kita ingin raih, ketakwaan. Ya, bagaimana caranya kita bisa raih kalau kita tidak istiqomah dalam rangka menjalankan amalia Ramadan? Dan bagaimana kita bisa istiqomah kalau kita tidak punya iman yang kuat? Ya, jangan seperti yang kemarin tahun 2000, masuk tahun 2000 datang corona. Ya, pulang kampung, ini akhir Ramadan kita mau kunjung keluarga, ketemu dengan orang tua, itu super mobil pote-pote. Itu pemerintah katanya dilarang orang ke masjid, mau dibuka. Ya. Kemudian dilarang orang sholat, diatur jaraknya, orang berdempet-dempetan. Ini Bapak ini sudah jam 7 karena berangkat jam tengah malam. Jam 7 pagi dia cabut rokoknya, mengisap. Maaf Ustaz, saat ini lagi sibuk jadi saya merokok. Jadi begitu yang banyak sekarang. Di saat tidak dikasih kesempatan menuntutnya bukan main. Setelah ada kesempatan baru awal Ramadan sudah hilang di masjid. Banyak yang begitu. Begitu dikasih kesempatan, datang semua, tidak ada lagi masalah. Kita ini sudah dalam keadaan aman. Mana yang sudah pote-pote kemarin? Ya. Nah, ini mari kita tingkatkan keimanan kita. Karena keimanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan, tetapi bisa diimani, bisa diyakini saja. Maka tidak bisa dikelola dengan ilmu-ilmu seperti ilmu alamiah. Ya,
melainkan hanya bisa diyakini dengan mentadabburu di Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan ini perlu kita dengar dari ulama-ulama kita. Jangan kaji sendiri, bingung kita itu. Sekarang kita tidak perlu lagi merantau mencari ulama yang cukup di depan televisi. Alhamdulillah, di sana ada ulama yang ahli kitab, ahli dalam membaca kitab kuning misalnya. Ulama besar semua di situ, bukan sembarang ulama yang bukan macam di podium ini, bukan ulama ini. Ya, cuma sekedar mubalik. Tapi terkadang kalau di televisi, kalau channelnya nomor 1 didapat, langsung ada di mimbar, pindah. Ya, cari itu yang lebih menggairahkan. Ya, yang bisa bikin ketawa. Apalagi kalau sudah ibu-ibu biasa itu seperti di rumah dapat drama Korea, berapa jam itu tidak berhenti. Nah, ini yang perlu kita kurangi, apalagi dalam bulan Ramadan. Kita tadabbur Al-Quran, kita kaji Al-Quran melalui dakwah-dakwah para ulama kita. Iya. Jadi kalau ada misalnya pagi-pagi ada Islam itu indah, kita lihat ulama semua di situ. Belum kita ini masih di televisi, apalagi sekarang di YouTube. Ilmu sekarang itu tidak sulit lagi seperti dulu. Yang pernah kita diceritakan orang tua bahwa kalau mau dapat ilmu harus merantau kita. Saya punya kakek katanya di Salemo itu, nggak tahu di mana katanya itu Pulau Salemo. Di situ dia belajar itu lebih 20 tahun baru dapat ilmu. Nah, itulah yang diajarkan kami. Dan sekarang tidak di ruangan di kamar sendiri sudah dapat. Kita harus melihat, mengkaji ayat-ayat itu. Ayat-ayat Allah bukan sekedar ayat-ayat Al-Quran. Karena ada 2 jenis ayat Allah. Ada namanya ayat qauliyah yang dibaca imam kita tadi, yang tersurat, itu namanya ayat qauliyah, ayat yang dibaca, itulah Al-Quran. Dan ada ayat kauniyah. Nah, ini ayat yang tersirat, adalah alam ini dan kita. Kaji itu, bagaimana Allah menciptakan kita punya mata, kita punya tubuh ini bagaimana. Kalau secara ilmu saja, ilmu biasa tidak bisa, tetapi buka Al-Quran, baru kita ada keyakinan. Iya. Coba para ilmuwan dengan mengkaji bagaimana manusia itu tercipta, banyak dengan ilmunya masuk Islam. Sampai keluar angkasa, dilihat bagaimana kebesaran Allah menciptakan alam semesta ini, masuk Islam. Itu hidayah. Jadi dia memang mengkaji ayat-ayat Allah, insya Allah iman kita akan bertambah. Setelah bertambah iman kita, kita bisa ukur apakah sudah pertambahannya ini banyak atau tidak. Setelah kita melakukan tadi itu kajian-kajian dalam Al-Quran melalui ulama kita, kita bisa ukur itu apa bertambah atau tidak. Ukurannya dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu. Karena kita sudah betul-betul beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Kalau getaran hati kita sebelumnya biasa-biasa saja, tetapi setelah kita mengkaji ayat-ayat Allah, apakah itu Al-Quran atau ini alam semesta ini,
bertambah berarti sukses kita dalam peningkatan keimanan. Ya. Bergetar untuk apa ya? Bergetar hati. Kenapa bisa bergetar? Ya, itu getaran cinta kepada Allah. Getaran mahabbah ilallah. Kan pernah semua jaki waktu anak muda ini, bapak-bapak, apalagi yang anak muda sekarang. Kalau jatuh cinta, begitu ada orang sebut, langsung tersentuh. Ih, siapa itu yang sebut? Nah, begitu juga kalau kita sudah ada cinta kepada Allah, bertambah besar cinta kita kepada Allah, tambah besar juga getaran hati kita bila mana diucapkan. Coba bandingkan. Ada orang kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, dia tetap kerja, itu pekerjaannya. Kenapa? Getarannya hatinya itu biasa-biasa saja, tidak bisa dikatakan hampir tidak ada. Tetapi coba-coba kita yang aktif di masjid, yang kuat imannya, begitu belum pi Allahu Akbar baru mau mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti dulu kerja. Ini sudah waktu salat, sudah dekat. Kita baru mau bersihkan badan, kita mau pakaian, baru kita harus lebih dulu masuk ke masjid. Getaran cinta kepada Allah ada di hati kita. Ini barometernya. Nah, sekarang apa ada peningkatan dari bulan Ramadan kemarin dengan bulan Ramadan ini? Apa ada peningkatan? Kalau ada berarti sukses kita. Tapi kalau sama saja berarti itu namanya rugi. Tetapi kalau lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, lebih baik dari Ramadan yang lalu kebanding sekarang, itulah celaka. Iya. Ada getaran hati. Mudah-mudahan getaran hati yang ada sekarang ini jauh lebih bagus daripada getaran hati kita sebelum kebanding bulan Ramadan yang lalu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, terbukti. Bukan cuma mau dibacakan, dia sendiri ambil Al-Quran, khatamkan 2-3 kali dalam selama bulan Ramadan. Ya, itu. Yang parah itu kalau kemarin itu khatam Al-Qurannya sekarang tinggal separuh. Kenapa mesti harus khatam Al-Quran? Karena siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran, maka Allah sudah menjanjikan sebuah kenikmatan, yakni surga. Satu kali. Apalagi kalau berkali-kali. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini barometer yang ketiga. Orang Islam itu tawakalnya semakin tinggi. Ya. Ketawakalannya itu artinya kita orang yang beriman itu memang perlu yang namanya berusaha, bekerja. Tetapi tetap apa yang diharapkan adalah ridha dari Allah. Ketawakalan, dengan tawakal insya Allah bila mana gagal bersabar, dan bila mana berhasil bersyukur. Dan Allah menjanjikan kedua hal ini, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, berarti dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang tidak dapatkannya.
Iya. Kita ke kantor. Ternyata kita harapkan THR. Ternyata gara-gara corona tidak ada THR keluar. Sabar. Maka Allah mengangkat dia. Innallaha ma'as sabir. Mengangkat dia ke sisinya, dekatnya. Menjadi orang yang terdekat kepada Allah. Bagaimana misalnya kalau Pak Wali misalnya tidak sempat memberikan janjinya kepada kita, tapi Pak Wali berkata, sabar Maki, nanti ku angkat menjadi stafku. Langsung bilang, ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, begitu juga. Pun kalau berhasil, Allah lagi janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, firman Allah, akan kutambahkan. Tapi ancaman bagi orang-orang yang tidak bersyukur, yang namanya ingkar nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur nikmatku, setengah mati kasihkan berbagai macam nikmat, tetapi tidak pernah mensyukuri, tunggu asap. Mungkin di dunia sudah dapat persikotnya, apatah lagi nanti di akhirat. Nah, itulah. Nah, ini kita kaji ayat-ayat Allah. Apakah namanya itu ayat kauliyah, yakni Al-Quran, maupun ayat kauniyah, yakni alam semesta ini termasuk diri kita sendiri. Bagaimana kuasanya Allah menciptakan semua itu. Olehnya itu, saya punya anak kemarin itu karena belajar di pesantren Mangkoso, saya kunjungi ke sana, Pak. Alhamdulillah baru saya kelas 2 Wusta. Kalau ini sederajat dengan SMP, saya sudah khatam hafalan saya. Saya termasuk khatam termuda. Jadi maaf Pak, saya tidak sempat ikut wisuda khatmul Quran. Nah, alhamdulillah nak, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang paling saya harap. Yang paling saya harap bagaimana engkau mengerti Al-Quran. Tahu artinya, paham hikmahnya, apa ya hakikat yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang saya ingin tahu. Apa kamu sudah tahu itu apa yang namanya Kifayatul Hayar? Kau tahu kamu Bulughul Maram? Apakah kamu tahu itu kitab-kitab kuliah yang lainnya? Itu yang saya inginkan. Kenapa? Itu saya limpahkan penyesalan saya kepada kamu. Karena suatu saat, Bu, Pak, saya diberikan tugas kepada guru agama saya untuk menghafal terjemahan Al-Fatihah. Begitu, karena saya jurusan biologi, rencana cita-cita jadi dokter waktu itu. Begitu saya hafal itu, betapa nikmatnya yang namanya sholat. Ya, dan di situ saya putuskan saya untuk beralih menjadi belajar bahasa Arab. Masuklah IAIN 2 semester, tidak ada pelajaran bahasa Arab, yang cuma 2 saja yang bisa lulus dalam 2 semester itu. Tapi saya tidak putus asa, alhamdulillah selesai juga, diselesaikan Mami. Jadi itu memang perlu namanya menghafal Al-Quran, tapi jauh lebih penting memahami arti, makna, hakikat yang terdapat di dalam Al-Quran. Olehnya itu, dengan memahami semua itu akan memotivasi kita, insya Allah, untuk berbuat lebih banyak, berbuat lebih baik dalam menjalankan amal-amal Ramadan, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ini dengan gelar muttaqin atau orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua dan merupakan motivasi untuk kita senantiasa mengkaji, memahami Al-Quran dengan bagus, sehingga ketakwaan kita semakin, keimanan kita semakin meningkat dan kita raih nama ketakwaan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.